Suami curi koperku yang ia kira isinya uang 17 miliarku. Dia kabur ke Singapura sama selingkuhan mudanya pakai uang hasil memalsukan surat-surat mobilku. Tanpa tahu kalau di dalam koper mewah itu, aku sudah menyiapkan hadiah yang bakal bikin dia membusuk di penjara luar negeri. Kira-kira, apa yang bakal terjadi saat si parasit ini buka kopernya di depan resepsionis hotel mewah? Aroma lilin malam dan kain katun primisima selalu berhasil menenangkan isi kepala saya. Di dalam ruang kerja butik Ratna Batik yang terletak di kawasan Premium Menteng, Jakarta Pusat, saya mengamati lembar demi lembar laporan keuangan akhir bulan. Di usia 43 tahun, saya bisa mengatakan dengan bangga bahwa saya telah membangun kerajaan kecil ini dari nol. Batik-batik tulis eksklusif rancangan saya telah dipakai oleh jajaran menteri, pengusaha, hingga ekspatriat. Saya mandiri, mapan, dan dihormati. Namun, ketika jarum jam dinding berdetak melewati angka 7 malam, kehangatan butik ini perlahan memudar, digantikan oleh keengganan yang mendalam untuk pulang ke rumah. Rumah mewah 2 lantai di kawasan Jagakarsa, yang seluruh cicilannya saya lunasi sendiri. Saya melangkah keluar, menyapa beberapa karyawan yang sedang merapikan manekin, lalu masuk ke dalam mobil SUV hitam saya. Perjalanan pulang memakan waktu 1 jam akibat kemacetan Jakarta yang menjemukan. Sepanjang jalan, pikiran saya tidak bisa lepas dari satu nama, Arman. Suami yang telah menemani saya selama 15 tahun terakhir. Ketika saya menginjakkan kaki di ruang tamu rumah kami yang sejuk oleh AC, pemandangan yang sama kembali menyambut saya. Arman sedang duduk santai di sofa kulit impor. Kakinya diangkat ke atas meja kaca, dengan atasan kaos oblong melar dan mata yang terpaku pada layar ponselnya. Suara bising dari game ponsel atau entah apa berkali-kali terdengar. "Baru pulang, Rat?" Tanyanya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar. Suaranya terdengar datar, tanpa ada nada rindu atau perhatian. "Iya, macet," jawab saya singkat, meletakkan tas kerja di meja makan. "Kamu sudah makan?" "Belum. Tadi mau pesan online, tapi saldo e-walletku habis. Tolong isikan ya. Atau kamu masak apa malam ini?" Jawabnya enteng, seolah-olah meminta uang adalah hal paling alami di dunia bagi seorang pria yang sudah 2 tahun menganggur. 2 tahun lalu, perusahaan tempat Arman bekerja bangkrut. Sejak saat itu, ia menolak semua tawaran pekerjaan yang datang dengan alasan posisinya tidak sesuai dengan level eksekutifnya. Egonya setinggi langit, namun dompetnya kosong melompong. Demi menjaga nama baiknya dan juga nama baik saya di depan lingkaran sosial kami, saya diam saja. Saya mencukupi segala kebutuhannya, membiarkan dia bergaya dengan mobil yang saya belikan, dan memberikan kartu kredit tambahan agar dia tidak merasa rendah diri saat berkumpul dengan teman-temannya. "Aku lelah, Arman. Nanti aku pesankan makanan lewat ponselku saja," kata saya, sambil memijat pelipis yang mulai terasa pening. Arman mendengus, tampak sedikit tersinggung dengan nada bicara saya yang dingin. Ia menurunkan kakinya dari meja, lalu berdiri dan menatap saya dengan tatapan yang selalu ia gunakan jika ingin menegakkan wibawa sebagai kepala keluarga. "Kamu ini setiap hari cuma tahu kerja dan mengeluh lelah. Uang butikmu kan sudah banyak. Buat apa sih terlalu ambisius? Sebagai istri, harusnya kamu punya lebih banyak waktu di rumah untuk melayani suami, bukan malah membuatku merasa seperti pengemis di rumah sendiri," ucapnya tajam. Kata-kata itu bagai belati tumpul yang digesekkan ke dada saya. Ego seorang parasit memang luar biasa. Dia yang hidup dari keringat saya, tetapi dia juga yang merasa paling berhak mendikte moral saya sebagai seorang istri. Saya memilih untuk tidak membalas. Berdebat dengan Arman hanya akan membuang energi yang saya butuhkan untuk hari esok. Lagi pula, ada hal lain yang jauh lebih besar yang sedang menanti saya. Kemarin malam, notaris keluarga menelepon. Proses balik nama dan pencairan warisan berupa aset dan dana tunai dari almarhum orang tua saya senilai 17 miliar telah selesai sepenuhnya. Uang itu akan segera masuk ke rekening saya minggu depan. Saya menatap punggung Arman yang kembali berjalan menuju area belakang rumah
sambil sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Sambil menghela napas, saya duduk di sofa, mencoba meluruskan kaki. Saat itulah, pandangan mata saya turun ke sela-sela bantal sofa mewah tempat Arman duduk tadi. Sebuah tablet hitam milik Arman tergeletak di sana. Layarnya masih menyala terang, memancarkan cahaya biru di tengah temaramnya ruang tamu. Biasanya, Arman sangat protektif terhadap semua gawai miliknya. Namun tampaknya, rasa lapar atau kantuk membuatnya ceroboh malam ini. Dengan rasa penasaran yang tiba-tiba bergejolak di dada, saya mengulurkan tangan dan mengambil tablet tersebut. Saya tidak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana di malam yang sunyi ini akan menjadi awal dari hancurnya seluruh hidup yang saya kenal selama ini. Layar tablet di tangan saya masih menyala, menampilkan latar belakang hitam dengan deretan baris pesan yang terus berjalan dalam sebuah aplikasi obrolan terenkripsi. Jantung saya tiba-tiba berdegup 2 kali lebih cepat. Ada sebuah nama kontak di bagian atas layar, disimpan hanya dengan 1 huruf, V. Saya menoleh ke arah dapur, memastikan suara gemercik air dari dispenser, menandakan Arman masih sibuk di sana. Dengan tangan yang mendadak dingin, saya menggulir layar itu ke atas. Membaca baris demi baris kata yang seketika merenggut seluruh pasokan udara di paru-paru saya. V, sayang. Kamu sudah cek kapan uang warisan si lampir itu cair? Aku sudah bosan ya nungguin kamu di apartemen terus. Kamu janjikan kita bakal pindah ke Singapura bulan depan. Arman, sabar, sayang. Notarisnya sudah telepon kemarin. Minggu depan, 17 miliar cair tunai. Begitu masuk ke rekening bersama yang bisa kuakses, aku bakal langsung tarik semuanya. Kita langsung terbang ke Singapura. Aku sudah pesan tiket Fajar. V. Benar ya? Kamu jangan bohongi aku lagi. Aku nggak mau ya hidup susah sama pengangguran kayak kamu, kalau bukan karena rencana ini. Pokoknya begitu uangnya di tangan, kita tinggalin perempuan tua itu. Biar dia tahu rasa. Arman. Tenang saja, Vanessa sayang. Dia itu bodoh dan terlalu percaya sama aku. Selama ini dia pikir aku cuma main game di rumah. Dia nggak tahu kalau semua umpan judi onlineku dan biaya apartemenmu itu pakai uang dia. Begitu uang 17 miliar itu di tangan, aku bakal ceraikan dia dari Singapura. Kamu yang bakal jadi ratu kontrakanku yang baru. Dunia di sekitar saya seolah runtuh seketika. Gema suara televisi di ruang tengah mendadak senyap, tergantikan oleh denging pekak di dalam telinga. Tubuh saya gemetar hebat, bukan hanya karena sedih, melainkan karena gelombang murka yang luar biasa, yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Pria yang saya beri tumpangan hidup, pria yang ego tingginya saya maklumi selama 2 tahun ini, ternyata adalah seekor serigala berbulu domba. Vanessa. Wanita muda yang namanya baru saja saya ketahui, itu ternyata adalah benalu lain yang ikut mengisap darah saya melalui perantara suami saya sendiri. Lebih menjijikkan lagi, Arman menggunakan uang pemberian saya untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya dan membayar utang judi online-nya. Red, kamu ngapain? Suara bariton Arman memecah keheningan. Ia berjalan kembali ke ruang tamu dengan segelas air di tangannya. Kecepatan berpikir, saya diuji dalam hitungan detik. Dengan gerakan refleks yang luar biasa tenang, sebuah kemampuan yang saya asah selama belasan tahun menghadapi klien-klien bisnis yang sulit, saya membalikan tablet itu ke posisi semula di atas sofa, lalu berpura-pura sedang memijat kening saya. Kepalaku pusing sekali, Arman. Sepertinya aku kurang enak badan, kata saya, mengatur suara agar tetap terdengar lemah dan tidak bergetar. Aku mau langsung ke kamar saja. Arman melirik tabletnya di sofa, memastikan posisinya tidak berubah, lalu menatap saya dengan pandangan meremehkan yang biasa. Makanya, jangan terlalu ambisius jadi perempuan. Baru mengurus butik saja sudah jompo. Ya sudah, sana tidur. Jangan lupa pesankan aku makanan dulu lewat ponselmu. Saya tidak menjawab. Saya berdiri, melangkah dengan punggung tegak, menaiki anak tangga satu demi satu, menuju kamar utama di lantai 2. Begitu pintu kamar tertutup dan terkunci rapat, saya menyandarkan tubuh pada kayu pintu yang dingin. Air mata saya tidak menetes sepeser pun. Rasa sedih saya telah menguap, digantikan oleh cairan dingin bernama dendam yang paling pekat. Saya menatap bayangan diri saya di cermin besar di sudut kamar.
Wanita di dalam cermin itu berusia 43 tahun, matanya tajam, dan dia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak oleh seorang pecundang. Arman mengira saya bodoh. Dia mengira kekayaan dan warisan saya bisa dirampas begitu saja untuk membiayai pelariannya dengan wanita simpanannya. Dia lupa bahwa saya membangun bisnis ini dari bawah dengan strategi, kalkulasi, dan ketegasan. Saya berjalan menuju meja rias, mengambil ponsel pribadi saya, dan mencari sebuah nama di daftar kontak. Danu, pengacara keluarga sekaligus sahabat lama saya sejak masa kuliah. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, namun ini adalah situasi darurat. "Halo Danu," kata saya begitu panggilan tersambung. Suara saya terdengar sangat dingin, bahkan menakutkan bagi diri saya sendiri. "Aku butuh bantuanmu besok pagi-pagi sekali. Ini tentang Arman. Dan tolong, tunda semua proses pemindahan dana warisan ke rekening bersama. Kita ubah jalurnya." Di balik jendela kamar, langit Jakarta tampak hitam pekat tanpa bintang. Namun di dalam kepala saya, sebuah rencana yang sangat rapi dan mematikan baru saja mulai dirajut. Arman menginginkan koper penuh uang, maka aku akan memberikannya sebuah koper. Tapi, itu akan menjadi koper yang menyeretnya langsung ke dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Matahari pagi menembus celah gorden kamar, namun kehangatannya sama sekali tidak menyentuh hati saya yang telah membeku. Tepat pukul 7 pagi, saya sudah rapi dengan setelan blazer kerja terbaik. Di lantai bawah, Arman masih mendengkur pulas di atas tempat tidur tamu. Efek dari obat tidur dosis ringan yang sengaja saya campurkan ke dalam minumannya semalam melalui asisten rumah tangga, agar ia tidak terbangun saat saya bersiap-diap. Saya melajukan mobil membelah jalanan ibu kota menuju sebuah firma hukum di daerah Sudirman. Di dalam ruang rapat yang kedap suara, Danu sudah menunggu dengan beberapa map tebal di atas meja kaca. "Ratna, kamu kelihatan pucat, tapi matamu. Aku belum pernah melihatmu setajam ini sejak kita memenangkan tender besar 5 tahun lalu," ujar Danu sambil menyodorkan secangkir kopi hitam hangat. "Aku tidak punya waktu untuk menangis, Danu. Tolong katakan padaku, apa saja yang bisa kita lakukan?" jawab saya tanpa basa-basi. Danu menghela napas, lalu membuka dokumen pertama. "Sesuai instruksimu semalam, aku sudah membatalkan draft pengalihan dana warisan ke rekening bersamamu dan Arman. Nominal 17 miliar itu sekarang aman, mutlak masuk ke rekening pribadi atas namamu sendiri yang tidak diketahui oleh Arman. Selain itu, aku meminta tim detektif swasta mitra kami untuk melacak aktivitas suamimu." Danu menggeser sebuah lembaran berisi riwayat transaksi digital. Jantung saya berdesir melihat angka-angka di sana. Arman terlilit utang judi online hampir 400 juta rupiah. Dia menggunakan data pribadimu untuk mengajukan beberapa pinjaman. Bahkan, ini yang paling fatal, dia memalsukan tanda tanganmu dan menduplikasi BPKB mobil SUV yang biasa kamu pakai untuk dijadikan jaminan utang pada sebuah rentenir kelas kakap di Jakarta Barat, lanjut Danu. Saya mengepalkan tangan di bawah meja hingga kuku-kuku saya memutih. "Pemalsuan dokumen kendaraan? Itu tindak pidana, kan?" "Benar, sangat kuat untuk menyeretnya ke penjara. Kita bisa melaporkannya sekarang juga." "Jangan," potong saya cepat. Sebuah senyuman dingin terukir di wajah saya. "Kalau kita laporkan sekarang, dia hanya akan mendekam di penjara lokal dan merasa menjadi korban. Aku ingin dia merasakan terbang setinggi langit sebelum akhirnya dihempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Biarkan dia melaksanakan rencananya untuk kabur." Danu menatap saya dengan dahi berkerut, namun sedetik kemudian ia tersenyum tipis, memahami isi kepala saya. "Lalu, apa rencana selanjutnya?" "Biarkan laporan pemalsuan dokumen itu masuk ke kepolisian secara resmi, tapi minta mereka menunda eksekusinya sampai aku memberi aba-aba. Aku akan memancingnya keluar dari negara ini." Sepulang dari kantor Danu, saya tidak langsung kembali ke butik. Saya mengemudikan mobil menuju sebuah pasar loak dan daerah pergudangan di pinggiran Jakarta. Di sana, saya membeli puluhan kilogram koran bekas, beberapa bilah kayu sisa bangunan, dan beberapa buah batu bata merah yang berat. Si penjual menatap saya dengan pandangan heran. Seorang wanita berpenampilan sosialita membeli barang-barang rongsokan, namun saya tidak peduli. Saya membayar mereka tunai, dan meminta mereka memasukkan semua itu ke dalam bagasi mobil saya.
Perhentian terakhir saya adalah sebuah gerai tas mewah di sebuah mall papan atas. Saya membeli sebuah koper besar berwarna merah menyala dengan merek lansiran Prancis yang sangat terkenal. Koper itu terlihat begitu elegan, mahal, dan mencolok. Sangat cocok untuk memuaskan selera pamer seorang Arman dan selingkuhannya. Malam harinya, saat rumah sudah sepi dan Arman sedang pergi, kemungkinan besar menemui Vanessa di apartemen sewaannya, saya mengunci diri di gudang belakang. Dengan gunting besar di tangan, saya mulai memotong koran-koran bekas itu satu persatu. Saya membentuknya menjadi seukuran lembaran uang Rp100.000. Setiap tumpukan potongan koran itu saya ikat rapi dengan karet gelang, lalu bagian tengahnya saya selipkan batu bata merah, agar bobotnya mantap dan terasa seperti tumpukan uang tunai yang asli saat koper itu diangkat. Saya menyusunnya dengan sangat presisi di dalam koper merah tersebut hingga penuh sesak. Saya mengangkat koper itu. Berat, padat, dan meyakinkan. Saya mengelus permukaan kulit koper merah yang halus itu sambil berbisik lirik pada kegelapan malam. Ini adalah tiket menujumu neraka, Arman. Nikmatilah selagi kamu bisa. Tepat hari Kamis malam, umpan itu siap saya tebar. Saya sengaja pulang lebih lambat dari biasanya, membiarkan jarum jam mendekati pukul 10 malam. Ketika saya melangkah masuk ke dalam rumah, suasana tampak sepi, namun saya tahu Arman ada di dalam. Bau asap rokoknya tertinggal di lorong tengah. Dengan napas yang diatur sealami mungkin, saya menyeret koper merah besar itu melewati ruang tamu. Roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer menimbulkan suara gemertak yang cukup nyaring di keheningan malam. Sengaja, saya ingin memancing perhatian sang tikus. Benar saja, belum sempat saya mencapai anak tangga pertama, pintu kamar tamu terbuka. Arman muncul dengan kaos oblongnya, matanya langsung tertuju pada benda merah menyala di tangan saya. Saya bisa melihat kilatan instan di kornea matanya, campuran antara keterkejutan, rasa penasaran, dan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. "Red, itu koper apa? Besar sekali. Kamu mau keluar kota?" tanyanya, mencoba terdengar kasual meski suaranya sedikit bergetar. Saya berpura-pura terkejut, lalu buru-buru memposisikan koper itu di belakang tubuh saya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Arman, belum tidur? Ini bukan apa-apa. Cuma barang dari butik. Barang butik kok pakai koper mewah begitu. Berat ya kelihatannya. Arman melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari koper merah itu. Ia bahkan mengulurkan tangan, mencoba mengambil alih pegangannya. Saya menepis tangannya dengan halus, memberikan gestur tubuh yang panik namun tertahan. "Jangan dipegang, Arman. Ini uang tunai." "Uang tunai?" Napas Arman tercekat. "Iya." Saya berbisik, menatap sekeliling rumah seolah takut ada dinding yang mendengar. "Uang warisan dari Papa. Notaris bilang ada sedikit kendala sistem kalau ditransfer penuh ke rekening pekan ini, sedangkan aku harus segera membayar vendor kain dan investor baru besok malam. Jadi, terpaksa aku cairkan tunai dulu sebagian besar. Nilainya, ya, hampir seluruh dari 17 miliar itu." Saya bisa melihat jakun Arman naik turun saat ia menelan ludah. Wajahnya yang biasa kusam kini mendadak tegang dengan binar yang menakutkan. Kamu gila membawa uang sebanyak itu ke rumah. Kenapa tidak ditaruh di bank saja? Hanya untuk malam ini dan besok pagi, Arman. Besok sore akan langsung disetorkan oleh tim keuanganku. Tolong, jangan bilang siapa-siapa. Aku taruh di kamar utama dulu," kata saya sambil mulai menyeret koper itu menaiki tangga. Iya, tentu saja. Aku tidak akan bilang siapa-siapa," jawabnya terbata-bata. Saya tidak perlu menoleh ke belakang untuk tahu bahwa dia sedang menatap punggung saya dengan senyuman kemenangan yang tertahan. Begitu tiba di kamar utama, saya mengunci pintu. Saya meletakkan koper merah itu tepat di samping lemari pakaian, posisi yang sangat mudah terlihat jika seseorang membuka pintu kamar. Di dalam kamar yang sunyi, saya mengeluarkan ponsel kedua saya. Ponsel rahasia yang nomornya hanya diketahui oleh Danu. Saya mengirimkan satu pesan singkat. "Umpan sudah dimakan. Aktifkan skenario pemblokiran sekunder besok fajar." Malam itu, sebelum tidur,
Saya sengaja meletakkan kunci koper merah tersebut di atas meja rias, tepat di samping botol parfum saya. Saya tahu Arman tahu kode kombinasi standar yang biasa saya gunakan untuk semua koper saya. Tanggal pernikahan kami. Sebuah ironi yang sengaja saya suguhkan sebagai lelucon terakhir. Sebelum mematikan lampu, saya berjalan ke kamar mandi dan meminum segelas air. Di atas meja dapur tadi, saya sempat melihat ponsel Arman berkedip. Saya tahu, detik ini juga, dia pasti sedang mengetik pesan penuh euforia kepada Vanessa. Mereka pasti mengira bahwa esok hari, kehidupan baru mereka yang bergelimang harta di Singapura akan segera dimulai. Saya berbaring di ranjang, memejamkan mata dengan senyuman tipis. Kegelapan malam terasa begitu bersahabat. Tidurlah yang nyenyak, Arman. Nikmati mimpi pangeranmu malam ini, karena besok, kamu akan terbangun sebagai buronan. Detak jarum jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah begitu hening, menyisakan deru halus pendingin ruangan yang sedari tadi menemani kepura-puraan saya. Saya berbaring menyamping, mengatur napas agar tetap terdengar konstan dan berat, seolah-olah saya telah tenggelam ke dalam tidur yang sangat lelap. 1 jam yang lalu, sebelum naik ke kasur, saya sempat turun ke dapur untuk membuatkan Arman secangkir teh chamomil hangat. Alibi sebagai istri yang perhatian yang kelelahan. Di dalam teh itu, saya sudah melarutkan setengah butir obat tidur dosis ringan. Tujuannya bukan untuk membuatnya pingsan hingga pagi, melainkan untuk memberikan efek rileks, sekaligus sedikit mematikan ketajaman logikanya. Saya ingin dia bertindak cepat, terburu-buru, dan ceroboh di bawah pengaruh sisa kantuk dan adrenalin keserakahan. Klek! Suara halus pegangan pintu kamar yang bergerak membuat seluruh saraf di tubuh saya menegang. Saya tetap bergeming, menahan napas selama beberapa detik. Pintu kamar terbuka perlahan. Melalui celah bulu mata yang sengaja saya buka sedikit, saya melihat siluet tubuh Arman mengendap-endap masuk. Cahaya temaram dari koridor luar menyinari wajahnya. Matanya tampak liar, bergerak cepat menyapu ruangan sebelum akhirnya tertambat lurus pada koper merah besar di sudut lemari. Dia melangkah tanpa alas kaki, nyaris tanpa suara. Langkahnya sempat terhenti di dekat meja rias. Saya bisa mendengar bunyi gemerincing halus saat tangannya menyambar kunci koper yang sengaja saya geletakkan di sana. Arman kemudian berlutut di depan koper merah. Dengan tangan yang tampak gemetar hebat, dia memasukkan angka kombinasi pada kunci digital koper. Tanggal pernikahan kami. Klik. Kunci itu terbuka. Namun, alih-alih membuka koper itu sepenuhnya untuk memeriksa isi di dalamnya, Arman justru mengurungkan niat. Efek obat tidur dan ketakutan akan membuat saya terbangun tampaknya bekerja dengan sempurna. Dia buru-buru mengunci kembali koper itu, meraih pegangannya, dan mencobanya untuk berdiri. Saya mendengar dia mendesah pelan, menahan napas karena bobot koper yang sangat mantap. Di dalam benaknya yang sudah dikuasai ilusi, beratnya koper itu adalah bukti sahih dari tumpukan uang tunai belasan miliar rupiah. Dengan susah payah namun penuh kehati-hatian, Arman menyeret koper merah itu keluar dari kamar saya. Pintu ditutup kembali dengan sangat rapat. Begitu suara langkah kakinya menjauh dan menuruni anak tangga, saya langsung membuka mata sepenuhnya. Saya bangkit dari ranjang, berjalan cepat menuju jendela kamar yang menghadap langsung ke arah halaman depan rumah. Di bawah temaram lampu jalan, saya melihat Arman keluar dari pintu utama dengan napas terengah-engah, bersusah payah mengangkat koper merah itu ke dalam bagasi mobil SUV hitam miliknya. Mobil yang BPKB-nya telah dia palsukan. Tak lama kemudian, mesin mobil menyala dengan halus, bergerak perlahan meninggalkan pekarangan rumah kami, tanpa menyalakan lampu utama, sampai dia mencapai gerbang luar. Saya melirik jam tangan. Pukul 02.45 dini hari. Penerbangan fajar yang dia pesan bersama Vanessa menuju Singapura dijadwalkan berangkat pukul 05.30 dari Bandara Soekarno-Hatta. Mereka punya waktu yang sangat pas untuk melewati proses check-in. Saya berjalan menuju meja rias, mengambil ponsel khusus saya, dan mendengarkan nada sambung yang hanya berdering 2 kali sebelum diangkat. Dia baru saja pergi membawa kopernya, Danu, kata saya. Suara saya terdengar sangat jernih, tanpa ada sisa kantuk sedikit pun. Bagus. Timku yang memantau di area luar rumah sudah melihat mobilnya bergerak menuju arah tol bandara.
jawab Danu dari seberang telepon. Akses kartu kredit sekundernya sudah resmi diblokir total per menit ini. Laporan pidana terkait pemalsuan dokumen di Polda juga sudah masuk ke sistem. Biarkan dia terbang dulu, Danu. Biarkan dia merasa telah memenangkan dunia ini bersama selingkuhannya selama beberapa jam ke depan. Ujar saya dengan senyuman yang terukir di kegelapan. Setelah menutup telepon, saya berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah, lalu menyeduh secangkir kopi hangat. Saya duduk di sofa ruang tengah yang kini terasa jauh lebih lapang dan bersih. Beban hidup saya selama 2 tahun ini baru saja mengemas pakaiannya sendiri dan berjalan keluar dari rumah ini. Pelarian tengah malamnya bukan menuju kebebasan, melainkan menuju akhir dari seluruh keserakahannya. Sementara saya menikmati ketenangan pagi di Jakarta dengan secangkir teh melati di beranda rumah, saya tahu bahwa ratusan kilometer di seberang laut, Arman sedang merayakan apa yang dia sebut sebagai kemenangan. Melalui aplikasi pelacak GPS yang diam-diam telah dipasang oleh tim Danu di koper merah itu, saya bisa melihat titik merah kecil itu bergerak dinamis dari Bandara Changi, menyusuri East Coast Parkway, hingga akhirnya berhenti di salah satu kawasan paling glamour di Singapura, Marina Bay. Dia telah tiba, bersama wanitanya. Saya bisa membayangkan bagaimana Arman berjalan tegak melewati pintu kaca otomatis Hotel Bintang 5 yang megah itu, dengan koper merah besar yang terseret di sampingnya, mengenakan pakaian desainer yang dibeli menggunakan uang saya, dan menggandeng Vanessa, yang pasti tersenyum manja membayangkan masa depan mereka. Di kepala mereka, koper merah itu adalah kunci gerbang menuju kehidupan jet set yang abadi. Tepat pukul 1 siang waktu Singapura, ponsel rahasia saya bergetar. Sebuah pesan teks dari Danu masuk. Mereka sedang berada di meja resepsionis untuk proses check-in kamar suite termewah. Eksekusi tahap pertama dimulai. Saya meletakkan cangkir teh saya, bersandar pada kursi, dan memejamkan mata. Saya ingin menikmati setiap detik bayangan kehancuran yang mulai merayap di sekitar Arman. Di meja resepsionis hotel mewah itu, seperti yang kemudian diceritakan Danu berdasarkan laporan informannya, Arman dengan angkuh menyodorkan kartu kredit hitam berlogo bank swasta ternama, kartu kredit sekunder yang tagihannya selama ini selalu otomatis didebit dari rekening butik saya. Kami memesan executive suite dengan pemandangan teluk untuk 3 malam. Ujar Arman dengan bahasa Inggris yang dipaksakan agar terdengar fasih. Petugas resepsionis tersenyum ramah, menerima kartu tersebut, lalu menggeseknya pada mesin edisi. 1 detik. 3 detik. Mesin itu mengeluarkan bunyi beep panjang yang familiar. Declined. Ditolak. Dahi Arman berkerut. Coba lagi. Mungkin sinyalnya buruk. Petugas itu mencobanya sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Senyum ramah sang petugas perlahan berubah menjadi tatapan profesional yang dingin. Maaf Tuan. Kartu Anda ditolak oleh bank penerbit. Apakah Anda memiliki kartu lain untuk deposit dan pembayaran? Arman mulai berkeringat dingin di bawah embusan AC lobi yang sejuk. Ia mengeluarkan 2 kartu lain dari dompetnya. Semuanya adalah kartu yang fasilitasnya telah saya cabut tepat saat ia lepas landas subuh tadi. 1 persatu kartu itu berakhir dengan status yang sama, gagal. Vanessa yang berdiri di sampingnya mulai menunjukkan raut wajah tidak sabar. Arman, ada apa sih? Memalukan sekali. Kenapa kartumu tidak ada yang bisa? Sabar, sayang. Mungkin Ratna sedang memindahkan dana butik jadi sistemnya error. Bisik Arman panik. Membohongi selingkuhannya sekaligus menenangkan hatinya sendiri yang mulai dirayapi rasa takut. Melihat tatapan para tamu lain dan staf hotel yang mulai memandangnya dengan curiga, ego tinggi Arman berontak. Ia tidak mau menanggung malu di depan wanita mudanya. Dengan nekat, ia menepuk permukaan koper merah besar di sampingnya. Tidak masalah. Saya punya uang tunai di sini. Banyak sekali, kata Arman kepada resepsionis dengan nada menantang. Beri kami kunci kamarnya dulu. Saya akan membuka koper ini di atas dan membawa uang tunainya ke bawah untuk membayar penuh. Petugas hotel saling berpandangan, namun demi sopan santun, mereka akhirnya menyerahkan kartu akses kamar dan meminta seorang pelayan untuk membantu membawakan koper merah yang luar biasa berat itu ke lantai atas. Arman menghela napas lega, merasa telah berhasil menyelamatkan mukanya.
Ia merangkul pinggang Vanessa dengan bangga saat masuk ke dalam lift berpanel kaca. Dia mengira dia telah lolos dari lubang jarum. Dia tidak tahu bahwa dia justru baru saja mengunci dirinya sendiri di dalam ruang eksekusi. Di dalam ruang kerja saya yang tenang di Jakarta, layar laptop menampilkan visual yang dikirimkan oleh tim detektif swasta di Singapura. Mereka berhasil meretas jaringan kamera pengawas koridor hotel berkat bantuan akses legal dari pihak keamanan. Efek domino dari laporan penipuan kartu kredit yang sudah Danu siapkan sebelumnya. Saya bisa melihat Arman dan Vanessa melangkah angkuh memasuki kamar suite mewah di lantai 34. Saya memperbaiki posisi duduk, menatap layar dengan dada yang berdesir tajam. Ini adalah momen yang paling saya tunggu. Momen di mana ilusi yang dibangun sang parasit akan pecah berkeping-keping. Di dalam kamar mewah itu, seperti yang tergambar dari laporan kronologis yang masuk, Arman langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa beludru, sementara Vanessa berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan distrik bisnis Singapura. Kamarnya bagus, Arman. Sekarang, cepat buka koper itu. Aku mau beli tas baru di mal bawah, tuntut Vanessa tanpa menoleh. Iya, sayang, sebentar, jawab Arman. Efek sisa obat tidur dan kepanikan akibat kartu kredit yang diblokir membuatnya terengah-engah saat mengangkat koper merah itu ke atas meja kopi. Dengan tangan yang gemetar oleh kombinasi rasa tidak sabar dan ketakutan, Arman memasukkan kode kombinasi untuk terakhir kalinya. Kunci pengaman terbuka dengan bunyi klik yang nyaring. Arman menarik resleting koper mewah itu memutar, lalu menyibak penutupnya dengan sekali sentakan kuat. Ini dia kekayaan Ki. Kalimat Arman terputus di tenggorokan. Matanya membelalak sempurna. Udara seolah tersedot habis dari ruangan itu. Di dalam koper merah yang digadang-gadang berisi uang tunai 17 miliar, tidak ada kilauan warna merah dari pecahan uang 100 ribuan. Yang ada hanyalah tumpukan rapi potongan koran bekas berbahasa Indonesia yang membungkus batu bata merah berdebu. Apa-apaan ini? Vanessa membalikkan badan, mendengar suara pekikan Arman. Begitu melihat isi koper, wajah cantiknya langsung berubah pias, lalu memerah padam. Arman, mana uangnya? Kenapa isinya sampah dan batu? Arman seperti kehilangan kemampuan bicara. Ia meraba-raba potongan koran itu dengan histeris, membongkarnya ke lantai, hingga debu batu bata mengotori karpet hotel yang mahal. Nggak mungkin. Saya sendiri yang mengangkat koper ini dari kamar Ratna. Beratnya sama. Semuanya sama. Di tengah keputusasaan yang liar itu, mata Arman menangkap sebuah benda yang berbeda. Di antara tumpukan batu bata, terdapat sebuah amplop coklat besar dengan logo firma hukum milik Danu. Dengan tangan gemetar, Arman merobek amplop itu. Lembar pertama yang ia tarik adalah surat gugatan cerai resmi atas nama saya, lengkap dengan tanda tangan saya yang tegas di atas meterai. Di lembar kedua, terdapat cetakan rekening koran pribadi saya yang menunjukkan bahwa dana warisan sebesar 17 miliar telah aman dialihkan ke rekening yang tidak akan pernah bisa ia sentuh sepeser pun. Namun yang membuat seluruh persendian Arman lemas hingga terduduk di lantai adalah lembar ketiga. Itu adalah dokumen kompilasi utang judi online-nya yang mencapai ratusan juta rupiah, lengkap dengan bukti pemalsuan BPKB mobil yang telah dilaporkan ke kepolisian Jakarta. Di bagian paling bawah dokumen itu, saya menuliskan sebuah pesan pendek dengan tinta merah. Kamu mengira bisa membodohi wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari nol, Arman. Silakan nikmati liburanmu di Singapura. Semua biaya penginapan, perjalanan dan dosa-dosamu. Kali ini harus kamu bayar sendiri. Di Jakarta, saya bersandar pada kursi kerja saya, melepaskan helaan napas panjang yang terasa sangat melegakan. Perasaan sesak yang mencengkeram dada saya selama 2 tahun terakhir menguap tanpa sisa. Pembalasan ini terasa begitu dingin, sunyi, namun mematikan. Pangeran palsu saya kini telah terbangun dari mimpi indahnya, dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia hanyalah seorang gelandangan di negeri orang. Dari layar pantau yang dikelola tim Danu di Singapura, drama itu berlanjut ke babak yang paling bisa ditebak. Pengkhianatan selalu melahirkan pengkhianatan baru. Ketika fondasi sebuah hubungan hanyalah tumpukan harta, maka begitu harta itu terbukti fiktif, runtuhlah segalanya tanpa sisa.
Saya memperhatikan pembaruan laporan dari detektif lapangan melalui pesan singkat yang masuk beruntun. Di dalam kamar suite mewah yang berantakan oleh serpihan bata dan potongan koran, Vanessa berdiri dengan napas memburu, menatap Arman seolah pria itu adalah seonggok sampah yang menjijikan. Jadi, kamu menipuku? Suara Vanessa melengking tinggi, menembus keheningan kamar hotel seperti yang dilaporkan oleh informan kami. Kamu bilang kamu pria kaya yang dikekang istri tua. Kamu bilang kamu punya belasan miliar. Tapi nyatanya kamu cuma pengangguran sialan yang terlilit utang judi. Vanessa, dengarkan aku dulu, sayang. Ini pasti jebakan Ratna. Perempuan sialan itu yang menjebakku. Arman merangkak di atas karpet, mencoba menggapai pergelangan kaki Vanessa, dengan wajah memelas yang biasa ia gunakan di rumah saat meminta uang belanja tambahan. Kita bisa cari jalan keluar bersama. Aku pasti bisa mendapatkan uang lagi. Lepaskan! Vanessa menyentak kakinya dengan kasar hingga Arman tersungkur. Wajah cantiknya kini dipenuhi rasa jijik yang amat sangat. Cari jalan keluar bersama. Kamu tidak punya uang sepeser pun untuk bayar hotel ini, Arman. Kartumu diblokir, kamu buronan di Jakarta, dan kamu mengharapkan aku ikut menanggung hidupmu? Jangan mimpi. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, wanita muda itu menyambar tas desainer miliknya, yang ironisnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari saya sebulan lalu. Dengan gerakan tangkas, ia mengemas kembali pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper kecilnya sendiri. Vanessa, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Uang jaminanku tidak cukup. Ratap Arman. Suaranya terdengar parau dari interkom yang dipantau tim lapangan. Ego tingginya yang biasa ia busungkan di depan saya, kini hancur lebur, menyisakan seorang pria paruh baya yang menyedihkan dan tidak berdaya. Itu urusanmu. Anggap saja hubungan kita selesai sampai di sini. Dasar pecundang. Brak. Pintu kamar suite itu dibanting dengan keras. Vanessa berjalan cepat meninggalkan koridor hotel, melangkah terburu-buru menuju lift tanpa menoleh lagi ke belakang. Dia menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Arman sendirian di dalam kamar mewah, yang kini terasa seperti sel penjara berlapis emas. Di butik saya di Menteng, saya meletakkan ponsel di atas meja kayu jati saya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi kepuasan yang aneh merayap di dada. Arman selalu berpikir bahwa cinta wanita mudanya begitu tulus, hingga ia rela membuang pernikahan 15 tahun kami. Kini, dia harus menelan kenyataan pahit bahwa di mata dunia, tanpa uang saya, dia tidak lebih dari sekadar beban yang harus segera disingkirkan. Saya berdiri, berjalan menuju jendela besar ruang kerja saya, yang menampilkan kesibukan jalanan Jakarta. Sore mulai meremang, memancarkan warna jingga keunguan di langit ibu kota. Tikus yang satu sudah melarikan diri dari kapal yang karam, meninggalkan sang kapten bodoh sendirian menghadapi badai yang telah saya siapkan di depan mata. Satu persatu, Arman. Bisik saya pada pantulan diri saya di kaca jendela. Kamu akan tahu bagaimana rasanya berdiri di tempatku selama ini. Sendirian, namun kali ini tanpa ada jalan untuk pulang. Malam mulai merayap di Jakarta ketika Danu kembali menghubungi saya. Melalui sambungan telepon internasional yang terhubung langsung dengan tim lapangan di Singapura, saya bisa mendengar dinamika situasi yang terjadi di hotel mewah itu secara nyata. Suara bising lobi hotel dan ketegangan yang tertahan terasa hingga ke ruang kerja saya yang sunyi. Ratna, pihak manajemen hotel sudah kehilangan kesabaran, ujar Danu dengan nada tenang namun tegas. Arman tidak bisa membayar tagihan pemesanan kamar suite dan biaya layanan yang sudah terlanjur mereka gunakan siang tadi. Dia mencoba kabur lewat pintu belakang lobi, tapi petugas keamanan hotel jauh lebih sigap. Saya menyandarkan punggung ke kursi, mendengarkan dengan saksama. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Mereka sudah memanggil Singapore Police Force. Dan sesuai dokumen kerja sama antar kepolisian yang kita urus kemarin terkait kasus pemalsuan dokumen kendaraan di Jakarta, otoritas di sana sudah mendapatkan lampu hijau untuk mengamankannya. Dia tidak bisa mengelak lagi. Melalui rekaman video singkat yang dikirimkan oleh detektif swasta beberapa menit kemudian, saya menyaksikan detik-detik runtuhnya sisa-sisa harga diri Arman.
Di lobi hotel yang megah di bawah kilauan lampu kristal, Arman berdiri dengan kemeja yang kusut dan wajah seputih kertas. Dua orang petugas polisi Singapura berseragam biru tua berdiri di kanan dan kirinya. Sementara seorang manajer hotel berbicara dengan nada dingin sambil menunjukkan rincian tagihan yang membengkak. Arman terlihat mencoba menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangan yang panik. Namun di Singapura, hukum tidak mengenal kompromi untuk penipuan finansial. Ketika dia mencoba melangkah mundur, salah seorang petugas dengan cekatan memegang lengannya, sementara petugas lain mengeluarkan borgol besi yang berkilat tajam. Klik. Kedua pergelangan tangan Arman disatukan di belakang punggungnya. Pria yang biasanya selalu mendikte hidup saya dengan dalih wibawa kepala keluarga itu, kini tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya dari pandangan para tamu hotel yang menatapnya dengan penuh hinaan. Dia digiring keluar menuju mobil polisi yang sudah menunggu di depan lobi. Saya mematikan layar ponsel, lalu menarik napas panjang. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah sekat pelindung yang selama ini mengurung hati saya mendadak runtuh. Namun, ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu babak terakhir yang harus saya selesaikan sendiri. Sebuah kepastian bahwa dia tidak akan pernah bisa mengusik kehidupan saya lagi. Saya tahu, dalam beberapa jam ke depan, setelah proses pemeriksaan awal di kantor polisi selesai, Arman akan diberikan hak untuk melakukan satu panggilan telepon darurat. Dan saya sangat tahu, tidak ada nama lain yang tersisa di dalam kepalanya selain nama wanita yang selama 2 tahun ini telah ia sia-siakan. Saya meletakkan ponsel rahasia saya di atas meja, tepat di samping secangkir kopi yang mulai mendingin. Saya menunggu dengan sabar di dalam keheningan malam Jakarta, siap untuk mendengarkan suara runtuhnya sang parasit untuk yang terakhir kali. Tepat pukul 11 malam, ponsel rahasia di atas meja kerja saya bergetar hebat. Sebuah nomor asing dengan kode negara +65 berkedip di layar. Saya membiarkannya berdering 3 kali sebelum akhirnya menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. "Halo," kata saya, sangat tenang, seolah sedang menyapa seorang pelanggan biasa di butik. "Ratna! Ratna! Tolong aku, Rat!" Suara di seberang sana pecah seketika. Itu suara Arman, namun hilangnya seluruh keangkuhan membuat suaranya terdengar melengking, parau, dan dipenuhi isak tangis yang histeris. "Aku di kantor polisi Singapura, Rat. Aku ditangkap. Vanessa. Vanessa bajingan itu meninggalkanku. Kartu kreditku diblokir semua. Tolong transfer uang untuk bayar hotel dan jaminan di sini, Rat. Aku mohon. Aku suamimu, Ratna." Saya mendengarkan ratapan itu tanpa menyela, menikmati setiap riak keputusasaan yang keluar dari mulut pria yang telah mengkhianati saya. Setelah dia kehabisan napas karena menangis, barulah saya berbicara. "Arman," ujar saya lirih, namun dingin. "Kamu salah menelepon orang. Istrimu yang bodoh, dan bisa kamu kibuli itu sudah mati semalam. Tepat saat kamu membawa koper merah itu keluar dari rumah kita." Seberang telepon mendadak hening. Hanya terdengar deru napasnya yang tercekat. Kamu sudah tahu semuanya?" Tanyanya terbata-bata, suaranya bergetar hebat karena kengerian yang baru saja ia sadari. "Aku tahu tentang Vanessa. Aku tahu tentang apartemen sewaan yang kamu bayar dengan uangku. Dan aku tahu tentang BPKB mobilku yang kamu palsukan untuk judi online," kata saya datar. "Uang 17 miliar itu aman di rekening pribadiku. Koper merah itu adalah hadiah perpisahan dariku." "Ratna, maafkan aku. Aku khilaf, aku dijebak Vanessa. Tolong jangan begini, Rat. Kirimi aku uang untuk pulang. Aku tidak punya sepeser pun di sini." Lolongnya mengemis tanpa sisa harga diri. "Aku tidak akan mengirimimu uang jaminan, Arman. Hadapi hukumanmu di Singapura atas penipuan hotel itu. Dan setelah dideportasi nanti, pihak kepolisian Jakarta sudah menunggumu di bandara untuk kasus pemalsuan dokumen." Saya jeda sejenak, memberikan penekanan pada setiap kata. Namun, karena aku masih mengingat 15 tahun pernikahan kita, aku meninggalkan sedikit uang tunai di bagian paling dasar koper merah itu. 1.500.000 rupiah. Cari saja di bawah tumpukan batu bata. 1,5 juta di Singapura? Mana cukup untuk bayar denda, Rat? Uang itu tidak dirancang untuk membayar dendamu, Arman. Uang itu hanya cukup untuk ongkosmu pulang nanti. Jika kamu sudah bebas,
Menggunakan kapal feri ekonomi kelas paling bawah dari Harbor Front ke Batam, dilanjutkan dengan bus umum kelas ekonomi antar provinsi menuju Jakarta. Itu pun kalau uangnya tidak kamu pakai judi lagi. Selamat tinggal Arman, surat cerai kita akan diurus oleh Danu. Sebelum dia sempat berteriak lagi, saya mematikan sambungan telepon. Saya mencopot kartu SIM dari ponsel tersebut, mematahkan menjadi 2 bagian, lalu membuangnya ke tempat sampah. Selesai. Semuanya benar-benar telah selesai. 1 bulan kemudian, lampu sorot panggung menerangi aula utama Hotel Mulia Jakarta. Alunan musik instrumental gamelan modern mengalun megah, mengiringi langkah para model papan atas yang berjalan anggun di atas runway. Malam ini adalah malam peluncuran koleksi batik terbaru saya. Koleksi ini saya beri nama Sri Kandi. Setiap helai kain tulis yang dipamerkan malam ini didominasi oleh perpaduan warna merah berani dan emas yang megah, melambangkan ketangguhan, keberanian, dan kemandirian seorang wanita yang bangkit dari abu kehancuran. Ketika model terakhir kembali ke balik panggung, seluruh penonton berdiri, memberikan tepuk tangan riuh yang membahana di dalam ruangan. Saya melangkah keluar dari balik tirai, mengenakan kebaya hitam pekat dengan selendang merah menyala dari koleksi Sri Kandi. Saya tersenyum lebar, membungkuk hormat kepada para tamu, kolega, dan jurnalis yang terus menghujani saya dengan lampu kilat kamera. Di usia 43 tahun, saya merasa hidup saya baru saja dimulai kembali. Bebas dari parasit yang selama ini menjadi beban, bebas dari toksisitas yang menyamar sebagai pernikahan. Sambil menatap kilauan lampu-lampu di atas panggung, saya tahu bahwa masa depan saya kini berada sepenuhnya di tangan saya sendiri, berdiri tegak, berdaulat, dan tidak akan pernah terpatahkan lagi.